Sebentar saya butuh. Ya, mari kita selesaikan mulai dari nomor 1 ya, sumber tegangan bolak-balik ini. Untuk nomor 1 dan 2 ini berkaitan dengan tegangan efektif frekuensi, tapi bentuknya persamaan ya. Sehingga kita harus mengurai satu persatu ya. Perhatikan untuk nomor 1, ini suatu tegangan bolak-balik, ada persamaan fungsi dari tegangan terhadap T dalam bentuk sinus. Yang ditanyakan adalah tegangan efektif. Kita tulis saja di sini V efektif ya, VEF gitu. Nah, kita pakai yang merah supaya bisa beda dengan yang lainnya. Dan frekuensi, seperti biasa frekuensi itu adalah F. Nah, kita melihat persamaannya saja. Persamaannya ini kita ambil. Nah, ini ada persamaan ini ya. Ini saya copy. Saya copy, kemudian saya ambil ke sini. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan yang ada di depan sini. Ini saya kasih tanda khusus. Nah, yang di depan ini saya kasih lingkaran. Nah, ini adalah Vmax atau tegangan maksimum ya, ini Vmax. Kemudian yang di belakang ini ada kecil-kecil, saya hapus saja. Nah, yang di belakang 120p ini diperhatikan ya. Nah, ini saya kasih tanda ini 120p kecepatan sudut atau omega. Nah, gini omega ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan persamaan Vmax dan omeganya. Vmax itu hubungannya dengan efektif kan sama dengan V efektif kali akar 2. Nah, gini. Ini adalah persamaan untuk menentukan V efektif jika diketahui Vmax. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilainya, ini kan 99 akar 2, tulis aja 99 akar 2, ini akan sama dengan V efektif kali akar 2. Nah, gini. Dari sini kita bisa melihat ada kesamaan antara di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sama ini kita bisa coret ya, yaitu akar 2 ini kita coret aja. Nah, gini. Sehingga kita mendapatkan untuk V efektifnya adalah sisanya ya, yaitu 99 ini. Dengan demikian opsinya ada 2 ya, kalau tidak B, D ya. Karena 99 itu dimiliki oleh opsi B dan D. Hanya kita ngitung kemudian yang frekuensi sumber. Dari omega ini kita bisa hitung untuk frekuensi sumbernya ya. Omega sama dengan, saya tulis ini, omega memiliki persamaan, omega sama dengan 2 kali P kali F. Nah, ini dari persamaan awal ya, omega itu 2πf. Sehingga kita bisa masukkan nilainya. Omeganya kan 120pi ya, kita tulis saja 120pi itu akan sama dengan 2 kali P kali F. Nanti seperti yang persamaan tadi, yang sama nanti pada ruas kiri dan ruas kanan kita coret supaya mempercepat. Nah, ini kan yang sama pi ya, sehingga coret saja pi-nya. Kemudian 120 dengan 2 ini nanti ya, kita coret aja ya. Oke, 120 dengan 2 ini bisa. Dapatnya berarti 120 bagi 2 itu 60 kan? Nah, gitu. Nah, jadi F-nya kita bisa tentukan di sini. Ya, F-nya sama dengan 60 Hz. Jadi opsinya 99 dan 60, maka kita bisa pilih
yang D ya. Oke, centang yang D. Oke, ada masalah nomor 1? Silahkan yang mau bertanya dulu. Ya, dipersilakan kalau yang belum jelas. Kalau yang sudah jelas, lanjut. Bagaimana? Sudah paham, Pak. Oke, sip. Lanjut nomor 2 ya. Nah, ini mantap, ini cepat ini. Suatu sumber tekanan bolak-balik menghasilkan tekanan sesuai dengan fungsi. Ya, ini ada fungsi lagi. Jika sumber tekanan ini dihubungkan seri dengan resistor OR di sini, berarti ini tegangan resistif di sini. Ya, jenisnya atau sifatnya resistif dengan nilai R itu 5 ohm. Oke, seperti biasa kayak yang tadi ya, kita copy lagi persamaannya ini ya. Yang tegangannya ini supaya memudahkan kita copy aja ke sini. Nah, kemudian kita tentukan seperti tadi bahwa 100 ini nanti ini adalah Vmax, kemudian 120 V ini juga omega. Ini omega ya gitu. Kemudian yang ini V maksimum, tulis aja. Ya. Dari perhitungan yang di atas terlihat bahwa ketika omeganya 120 V kebetulan sama, jadi F-nya kita bisa langsung dapatkan ya, tidak usah ngitung lagi ya. Ini kan sama dengan atas. Jadi F-nya sudah terlihat. Dengan perhitungan yang sama, F-nya pasti ketemu 60 Hz kan gitu. Nah, ini berarti kita bisa menjawab soal opsi dari nomor 1, 2, 3, 4. Opsi kedua ini ya. Frekuensinya 60 berarti opsi kedua ini sudah benar ini. Opsi kedua ini kelihatan ya. Frekuensi sumber tekanan adalah, nah ini 60. Nah, kita tinggal hitung 1, 3, dan 4. Ya. Oke, kita dapatkan Vmax ini 100. Maka opsi keempat ini kelihatannya tidak benar ya, karena keempat ini tegangan maksimum kok 100 akar 2. Padahal di sini tegangan maksimumnya 100. Jadi opsi nomor 4 ini jelas salah kan. Nah, gitu. Oke, 2 benar, 4 salah. Maka kemungkinan besar ini 1, 2, 3. Jawabannya A itu biasanya. 1, 2, 3A, lalu 1, 3B, 2, 4C, dan kalau 4 saja itu D. Kalau 1, 2, 3, 4, nah itu E. Jadi ini opsi 4 salah, 2 benar. Kemudian satu kita cek ya, arus itu adalah I. Ya, dari tegangan ini ya, kita bisa lari ke arus ya. Vmax kita turunkan ke bawah sini. Ya, Vmax sama dengan, atau Vm ya, Vm itu sama dengan I arus, I max berarti ya, kalikan R. Kenapa? Karena di sini rangkaiannya adalah resistif, jadi kalikan R. Ya, kita masukkan 100 sama dengan I max kali R-nya di situ kebetulan 5. Sehingga I max-nya kita bisa peroleh 100 bagi 5. Ya, sama dengan 20. Nah, ini adalah I max. Yang ditanya di nomor 1 adalah I efektif. Nah, dari nilai efektif itu kan nilai maksimum dibagi akar 2. Nah, kita bisa tuliskan di sini bahwa I efektif itu bisa diperoleh dari I max dibagi akar 2 gitu. I max dibagi akar 2. Nah, sehingga kita bisa dapatkan, nah ini kita bagi dengan, nah akar 2. Oke. Nah, ini adalah untuk menentukan I efektif. Maka kita masukkan 20 di situ dari hasil perhitungan di atas ini ya. 20 dibagi dengan akar 2. 20 dibagi akar 2. 20 kita bagi dengan akar 2. Nah, berapakah 20 dibagi dengan akar 2? Dengan cara yang cepat ya. Kalau 10 akar 2. Betul, 20 bagi 2, 10. Jadi 10 akar 2, betul. Dengan cara cepat ya. Ini ampere. Ya, kelihatan.
Jadi ini adalah I efektif. Maka opsi yang nomor 1 benar ya. Opsi nomor 1 adalah benar. Kita centang aja. Nah, ini 1 benar, 2 benar. Tinggal 3 ini. 3 ini daya rata-rata. Daya itu P ya, power. Oke, kita hitung daya rata-rata P itu akan sama dengan, ambilnya dari efektif ya. Efektif. Tapi ada kuadrat, jangan lupa. Nah, ini ada kuadrat. Nah, inilah daya. Ya, itu kita bisa lihat dari yang hitungan di atas. 10 akar 2 ini ya. Oke, 10 akar 2 ini kita ambil aja. Ini adalah I efektif. Nah, ini masukkan ke bawah. Kalau kita masukkan ke sini, ternyata tidak mau. Oke, kita ulangi lagi. Nah, seret aja. Iya. Nah, ini lebih cepat. Kemudian kita masukkan kuadrat. Nah, ini ya. Kalikan R-nya adalah tadi kita sudah hitung 5. Nah, gini. 10 akar 2 kalau dikuadratkan berarti 100 kali 2. 200 kali 5. 200 kali 5 hasilnya 1000 ya. Nah, gini. 1000 watt. Oke, kita cocokkan dengan opsi nomor 3, ternyata hasilnya sama. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3 itu A. Nah, itu pembahasan atau solusi nomor 2. Ada masalah? Silahkan kalau yang mau bertanya dulu. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Kalau nggak ada, lanjut nomor 3. Sebuah resistor R dan kumparan L ini dihubungkan seri. Ini ada 2 ya, resistor dan kumparan. Nah, ini kita buat gambarnya ya supaya cepat. Nah, ini resistor tuh kayak gini. Nah, ini resistor. Kemudian L induktor. Induktor itu yang muter-muter gini. Ini induktor. Bukan seri ini ya. Ini seri. Pada tegangan bolak-balik 100. Berarti ini dihubungkan dengan, nah ini tegangan bolak-balik. Kasih dia ini simbolnya, simbol tegangan bolak-balik seperti ini. Nah, ini kemudian stop. Lalu kita masukkan nilainya. Di sini nilainya 100. Berarti ini total ya, 100 volt ini total. Karena dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sumber total. Nah, di sini adalah R. R itu maksudnya resistor dan di sini L. L itu induktor. Nah, tegangan yang terjadi pada resistor namanya tegangan resistif. Ini saya beri dari titik sini ya sampai sini. Nah, ini tegangan resistif. Kalau saya buat nah gini, nah ini tegangan resistif. Yang dari sini ke sini ke kanan pol, nah ini tegangan induktif. Ya, ini saya beri tanda tegangan resistif itu VR gitu ya, R-nya besar. Lalu tegangan yang induktif, nah berarti VL, maksudnya tegangan induktif. Nah, gini ya, jadi ini tegangan resistif, ini tegangan induktif. Kalau keduanya digabung jadi tegangan total, ini 100 volt ini. Nah, ini adalah tegangan total. Nah, ke soal lagi, tegangan antara kedua ujung kumparan resistor dan induktor sama besar. Nah, jadi VR dan VL besarnya sama. Nah, berapa tegangan tersebut? Berapa VR dan VL tersebut? Nah, ketika keduanya sama, kita misalkan aja ya VR dan VL itu ternyata sama. Misalnya X gitulah, karena sama kita nggak tahu. Kita masukkan rumusnya ya, rumusnya pakai Pythagoras, bahwa V total atau VT, ini ya VT itu VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat.
Nah, ini rumusnya ya, VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, ini adalah persamaannya. VC-nya tidak muncul karena VC-nya tidak ada. Jadi VC-nya kan bernilai 0, jadi tinggal VL aja. Kalau kita masukkan di sini, kita isi 100 sesuai dengan yang ada di soal. VR dan VL sama ya, berarti saya tulis X aja. X kuadrat ditambah ya X kuadrat juga gitu. Kalau kita masukkan sini, ini 100 X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, gitu. Jadi, ini akan bernilai 2X kuadrat. Karena kebetulan sama ya, nilainya variabelnya X. Ini hanya persoalan matematis. Kemudian untuk supaya menghilangkan kuadrat, di akar semua ya, ruas kiri di akar, sehingga menjadi 100. Ruas kanan di akar menjadi X besar ya, kali akar 2. 2-nya kan tidak kuadrat, jadi 2-nya muncul akar. Nah, ini ya. Jadi X-nya dengan demikian 100 ya, dibagi akar 2 gitu ya. 100 dibagi akar 2. Nah, ini kalau kita masukkan jadinya gini. 100 dibagi akar 2. Berapa 100 dibagi akar 2? 100 bagi 2 itu 50. Jadi 50 akar 2. Yes. Sip, mantap. Nah, 50 akar 2. Masukkan sini. Yes. Nah, inilah solusinya untuk yang nomor 3 ya. Jadi yang B ya kebetulan. Nah, B. B itu artinya benar. B itu kepanjangan dari benar. Ya, maka jawabannya B. Yes. Ada pertanyaan nomor 3? Silahkan kalau yang belum jelas. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Mantap. Kita lanjut nomor 4. Rangkaian seri hambatan R dan induksi L. Oh, sama lagi. Tapi ini dialiri arus 2 ampere ya. Lalu beda fase tegangan dan arus pada rangkaian adalah alfa, di mana alfanya ini tangannya bernilai 3/4. Maka tegangan induktor, oh sama, ini tegangan induktor berarti yang kalau dari gambar ini VL. Ya, VL. Tapi kebetulan diketahui I gitu. VL-nya berapa? Kalau lihat rumusnya kan sama itu ya. Maka saya ambil aja rumusnya dari sini, kebetulan kan sama. Nah, karena sama supaya nggak nulis 2 kali ya ambil aja ya. Sebentar ini. Nah, gitu. Yes. Taruh ke bawah. Nah. Jadi VL-nya berapa gitu ya yang ditanya di soal ini. Berarti kita harus cari VR dulu dan VT. Ya, mari kita cari VR ya. VR itu di sebelah sini saya tuliskan. VR itu maksudnya tegangan R ya. Oh, ini pakai yang merah aja biar kompak. VR, nah ini VR sama dengan I kali R gitu ya. Nah, karena VR. Nah, jadi VR tegangan resistor kita bisa tuliskan, kebetulan I-nya ada di situ yaitu 2. Dan R-nya juga ada 60. Nah, jadi 2 kali 60. 120 volt. Nah, inilah adalah VR. Kemudian yang kedua kita tentukan VT atau total ya. Dengan analogi yang sama. Ini kalau VR kan I kali R ya. VL I kali XL, hanya XL nggak ada. V total ya berarti I kali hambatan total. Nah, hambatan total yang ada di situ. Ingat-ingat kembali, hambatan total pada rangkaian RLC adalah impedansi namanya ya. Jadi kita bisa tentukan I kali impedansi yaitu Z. Nah, inilah yang namanya V total. V total ya, betul. Kemudian kita masukkan I-nya kebetulan 2. Ya, Z-nya berapa? Nah, ini. Kita lihat ada sudut fase ini, ada tangan ini ya.
Dari tangan kita bisa lihat ya. Kalau saya pakai, nah ini penolong, sedikit gambar untuk menolong. Katakanlah sudutnya saya pakai, nah di sini sudut, nah gini misalnya ya. Tangan itu kan depan bagi samping ya, berarti depannya 3, sampingnya 4. Kita tulis depannya 3, sampingnya 4. Berarti yang sisi miring tinggal Pitagoras ya, mesti 5. Oke. Kalau berarti ini daripada sudut cos itu samping bagi miring ya. Nah, betul, sampingnya itu adalah 4 dibagi miringnya 5. Nah, ini adalah cos. Kenapa saya mencari cos? Nah, ini apakah butuh cos-cosan? Nah, ternyata diingat kembali rumusnya itu Z bisa dicari dari cos theta ya. Nah, cos theta sama dengan R per Z. Nah, ini ya. R kebetulan ada di situ dan Z. Sehingga kalau kita bisa substitusikan kedua persamaan yang ada di sini. Nah, ini kita gabung aja ya keduanya ya. Oke, mari bergabung. Yes. Cos-nya kan sama ya. Jadi 4/5 sama dengan R per Z. Maka kita dapatkan R-nya di sini kan 60 gitu ya. Jadi 4/5 sama dengan 60 per Z gitu ya. 4/5. Nah, ini akan sama dengan, kebetulan R-nya sudah ada, yaitu 60 dibagi Z. Nah, ini kita dapat persamaan baru. Dengan mengalihkan silang, berarti Z-nya 60 kali 5 dibagi 4 gitu ya. Z-nya adalah 60 kali 5, nah ini ya, dibagi 4. Sehingga Z-nya sama dengan 60 kali 5 itu 300 ya. 300 dibagi 4. Berapa itu? 300 dibagi 4. 75. 75. Oke, yes. Nah, ini adalah Z. Z ini kita masukkan ke, nah ini, ke V total, yaitu 75. Nah, sini. Sehingga kita mendapatkan V total bernilai 150 volt. Nah, ini. Nah, ini kita masukkan ya, VR-nya ada, VT-nya ada, sehingga VL-nya ketemu di sini. Ya, VT-nya kita masukkan 150 kuadrat, ini sama dengan VR-nya 120 kuadrat ditambah dengan VL. Nah, ini yang tidak tahu, masukkan aja kuadrat ditambah 120 kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, sehingga kalau 120 ini kita pindah ke ruas kiri atau kita satukan dengan 160 kuadrat. 150 kuadrat, maaf. Nah, ini kita bisa tuliskan ya. Nah, gini. 150 kuadrat gitu ya. Nah, dikurangi, nah ini 120 kuadrat. Jadi persamaannya menjadi begini, kita dapatkan 100 kurangi 120 kuadrat. Sehingga VL kuadrat ini akan bernilai 15 itu 225 ya. 00 dikurangi dengan 12 itu 144. Nah, sehingga diperoleh 225 kurangi 144 berapa itu? 81 ya. Sehingga dengan kalkulator mungkin lebih cepat. Ini VL kuadrat 81, sehingga VL-nya akar dari 81. Maka akar 81 90 ya. Nah, ini. Volt ya. Ya.
Jadi solusinya D ya, 90. Nah, oke, inilah hasil dari atau solusi dari 4 nomor. Iya, setengah jam cukup, ternyata mantap sekali ini MIPA 10. Yes. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Karena sudah 4 soal ini cukup banyak. Bagaimana? Silahkan. Nanti gambar saya kirim, tenang saja. Halo? Sudah paham, Pak. Oh, bagus. Yes, mantap.